bukan murni dari yang alam sekitar, bukan. Jadi dia punya perewangan. Oh, Jadi iya, dia itu iya, punya iya, perewangan, paham, dia punya paham. perewangan, dia punya istilahnya ya perewangan apa ya? Temen lah, temen Iya, iya, barang iya. halus itu. Berarti yang Dia memasukkan ini punya preman khusus. punya perewangan khusus, iya. Iya. Macam-macam perewangan itu ya, ada yang ya, Berarti bukan macam-macam lah, ya. bukan dari alam sekitar gini ya. Gaib itu masuknya itu nggak malam, nggak siang, nggak Nggak lihat ya. harus, itu masih sore jam 4 kok nggak salah. Gitu ya. Jam 4-an ya. Terus Jadi, Mbah, terus. ya itu setelah terus saya dipanggil ya, tangganya itu ada teman saya, tangganya anak itu, terus saya juga namanya nggak perlu ya. Jadi ada anak itu kesurupan, kuda juga pernah kuda. Jadi orangnya itu bangun gini, itu kayak kuda gitu persis. Kayak yang ular tuh gini, ubur-ubur gini, kayak ular itu pernah ada juga, ada. Terus ada yang lebih seru itu apa itu? Itu kesurupan apa itu ya, kayak jin, tapi saya nggak jelas juga itu, tapi dia dari pedang itu. Dia punya pedang, itu punya power apa? Itu seperti kayak raksasa gitu dia tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Merinding Channel Bos. Channel yang membahas tentang mitos, tentang legenda, tentang budaya, dan juga tentang spiritualis. Pokoknya yang membuat Anda semua merinding-merinding, Bos. Oke, Bos, hari ini saya lagi berada di daerah Jawa Timur ini, tepatnya di Surabaya. Ini masih bersama dengan narasumber, yaitu spiritualis kita Mbah Langgeng. Nah, ini Mbah Langgeng, dan ini ada Mbak siapa Mbak namanya? Mbak Mona. Agak kenceng sedikit Mbak, ini puasa agaknya lemes ini. Iya. Oh, jam segini ya. Mbak masih puasa Mbak ya? Iya. Alhamdulillah, ya semangat. Ini hari ini kita mau membahas tentang dunia spiritualis atau dunia mistis yang berhubungan dengan salah satu kesurupan ya Bos ya. Jadi saya mau membahas tentang kesurupan itu seperti apa sih. Jadi makanya saya menghadirkan narasumber kita Mbah Langgeng. Ini Mbah Langgeng ini salah satu spiritualis yang kiprahnya banyak di dunia supranatural, terutama untuk mengobati orang-orang kesurupan ya Mbak ya. Iya. Nah, itu beliau ini punya pengalaman banyak sekali. Dan yang jelas satu lagi, Mbak Mona ini juga pernah mengalami hal yang serupa ya Mbak ya. Iya. Nah, ini mari kita kupas bareng-bareng. Ada enggak sebenarnya kesurupan itu, dan apakah bisa manusia itu disusupi oleh jin atau disusupi oleh roh atau oleh setan lah atau apapun lah, pokoknya yang jelas gaib gitu. Nah, mari kita tanya-tanya kepada narasumber Mbah Langgeng dulu. Gimana Mbak? Apakah benar Mbak manusia itu bisa kesurupan atau bisa ditempeli oleh makhluk gaib lah seperti itu? Ya, pada intinya kalau orang yang bisa atau kena barang-barang gitu, kesurupan itu biasanya orangnya itu banyak pikiran bisa. Oh gitu Pikirannya ya? kosong bisa. Berarti bisa ya Mbak? Ya? Bisa, sangat bisa sekali itu. Khususnya orang yang sering ngelamun. Gitu. Orang sering ngelamun biasanya cepat sekali kena barang gitu-gitu. Oh gitu ya Mbak? Iya. Kalau selama ini kan gini Mbak, kalau selama ini kan saya lihat di channel-channel YouTube itu banyak sekali orang yang bisa memasukkan jin ke badan seseorang itu menurut sampean sendiri itu real apa enggak Mbak? Bisa jadi. Bisa ya? Bisa jadi, bisa itu. Oh gitu ya? Bisa jadi, ya? iya bisa. Sangat bisa itu. Iya, sangat bisa itu. Nah, ini Memang pemirsa. ada yang begitu ada bisa. Tapi kan kalau saya pandangan saya sendiri kan ada dua, ada yang kadang-kadang tidak real kan, ada yang Ya, ada yang real, ada nah, yang iya itu ada. itu Ya. karena kan Tapi pada intinya itu bisa gitu loh. bisa ya. Bisa dimasukkan bisa. Bisa. Itu memang bisa. Terus apa itu ada teknik-teknik khusus Mbak untuk memasukkan gaib ini ke tubuh manusia? Jadi itu? gini, biasanya itu yang untuk yang orang yang dimasukkan kesurupan itu untuk Ya.
jadikan media itu, mediator lah kasarnya gitu ya. Iya, misalnya mediator itu ya. Ya. Nah, itu biasanya dia itu orang-orangnya itu ya itu dia punya perewangan biasanya. Oh gitu ya. Jadi itu bukan murni dari yang alam sekitar, bukan. Jadi dia punya perewangan. Oh, Jadi iya, dia itu iya, punya iya, perewangan, paham, dia punya paham, perewangan, paham. dia punya istilahnya ya perewangan apa ya? Temen lah, temen Iya, barang iya, halus iya. itu. Berarti yang Dia memasukkan ini punya perewangan khusus. Punya perewangan khusus dia iya. Iya. Macam-macam perewangan itu ya, ada yang ya, Berarti macam-macam lah, ya. bukan dari alam sekitar gini ya Kalau, dimasukkan. kalau menurut saya sih bukan, berarti kan ada itu ya. perewangannya dia sendiri yang masuk gitu. Jadi itu- Rata-rata gitu ya. Jadi ikon-ikon dewe gitu loh. Oh, Dia iya, punya iya, ikon iya, sendiri iya. dia masukkan ke mediator itu biasanya gitu. Kalau dari alam sekitar tidak mau dia, tidak kenal dia mesti lari. Gitu ya. Kalau bos halus tidak mau dia, kok enak gitu. Iya. Tidak mau dia pasti tidak mau lah dia disuruh-suruh. Oh, belum kenal, kecuali dikasih makanan dulu, Gitu ya, dipancing dulu itu baru bisa. Tapi kebanyakan yang untuk orang mediator itu biasanya perewangannya sendiri ya, si orang itu punya perewangan. Tadi langsung dimasukkan gini, bisa itu, sangat bisa. Sangat bisa sekali. Bisa dan sekali. sangat mungkin ya, Mbak ya. Sangat mungkin itu, ya ada Oke, itu, oke. ada. Kalau pengalaman Mbak Langgeng sendiri di dalam dunia spiritualis atau dunia metafisika selama ini, yang paling banyak itu ditangani masalah kesurupan itu yang bagaimana, Mbak? Khususnya orang-orang yang kena gangguan gaib jin lah. katakan. Iya, itu biasanya ya itu ada ya, antara jin, Ya. terus para roh jahat itu banyak sekali itu. Roh Kan- jahat itu Kalau selama ini kan gini, Mbak. Kalau selama ini kan kalau saya lihat sendiri ya, ini objeknya kan kita kan lagi tenar-tenarnya YouTube, Mbak. Iya, Lagi tenar-tenarnya iya, YouTube dan betul. juga media sosial itu kan sangat tinggi sekarang. iya. Yang dibahas itu mesti kuntilanak, mesti gendruwo, mesti toyol. Nah, saya Iya, 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 sebenarnya iya. mau tanya beneran ini nggak guyonan saudara ini Iya, beneran. iya. Apakah setan itu mbak ikut tok lah, Mbak? Enggak, jadi dalam dunia gaib, dunia Iya. itu, jadi semua itu ada. Kayak orang-orang gini ini semua ada. Dan ada pengalaman yang unik untuk saya itu, ada pengalaman yang Gimana, sangat Mbak? Gimana? unik. Jadi satu saat itu saya itu menangani seseorang, ya anak masih sekitar SMA kelas 1 lah kalau saya Di mana itu, Mbak? di daerah Kebraun, Balas Oh, Kelomprik, daerah. Balas Iya. Kelomprik itu. Iya. Balas Kelomprik itu ada anak ini naik sepeda ongkel. Iya. Sepeda ongkel itu dia ngebut, turun gini, nanjak gini, turun, dia akhirnya jatuh, tek, itu, ngomel langsung dia. Ngomel, nggak jelas itu ngomelnya. Iya. Itu sampai ada yang tahu, dibangunin, dia ngamuk. Ngamuk itu, terus dibawa pulang sama yang tangganya apa siapa itu nggak tahu. Iya. Dia pulang ke rumahnya, terus memanggil saya itu. Itu masih sore kayak saya, masih sore, masih sekitar jam 4 jam berapa itu. Berarti anu Mbak, saya potong dulu ya. Berarti apa? Gaib itu masuknya itu nggak malam, nggak siang, nggak lihat ya. Itu masih sore jam 4 kalau nggak salah. Gitu ya. Jam 4-an ya. Terus Jadi, Mbak, terus. ya itu setelah terus saya dipanggil ya, tangganya itu ada teman saya, tangganya anak itu, perlu saya sebutkan namanya nggak perlu ya. Jadi ada anak itu kesurupan, saya dipanggil ke Balas Kelomprik itu di daerah Kebraun itu. Ya, Terus saya ke sana. Dia berontak terus dipegangin itu, ngamuk terus pokoknya anaknya itu. Ah, masih SMA, anaknya kecil, berarti kecil, terus. Tapi begitu dimasukin kuat gitu, Mbak ya. Pasti kuat. Saya bingung, keras sekali, anaknya kecil tapi kuat gitu loh. Nah itu, ternyata saya lihat itu, saya diem, saya meditasi, saya lihat di dalam tubuhnya itu ada 4 ekor wedus. Gitu, wedus papat itu. Jadi saya lihat itu ada, yaitu wedus jumlahnya itu 4, kambing atau wedus itu jumlahnya 4. Nah, terus piye, Mbak? Yaitu, saya sebenarnya ya tertawa dalam hati saya. Selama ini saya belum pernah adanya kesurupan itu wedus atau kambing itu belum pernah. Baru kali ini di daerah Kebraun itu. Berarti itu apa? Jinnya itu wujudnya kambing ya. Iya kambing, benar kambing itu. Terus penanganannya sampean gimana, Mbak? Terus saya itu waktu itu kan ditanyain sama orang tuanya itu, iya mas, ini kelebon apa mas kok sampai kayak ngono. Oh itu anu pak, niki anaknya jenengan niki disurupi dileboni kali wedhus. Kaget orangnya. Sama ojo guyon mas. Ojo guyon lho mas, sama mas temenan. Saestu pak niki wedhus pak. Mosok wedhus dileboni ndone anakku. Saya juga tertawa juga. Jadi yang pegang empat itu tertawa semua. Wah, tertawa semua. Gak percaya. Saya buktikan sama saya. Saya buktikan kan dipegangi gini kan. Saya buktikan. Saya bawa kain ini. Nah kain ini saya sebelahkan gini ke anaknya tuh. Dia langsung bilang gini,
mbek gitu, tertawa semua. Nggak percaya tadinya, saya juga nggak percaya tadinya, nggak percaya sama sekali. Kok ada kambing bisa masuk itu? Ya gara-gara apa? Kambingnya itu jumlah berapa nggak tahu. Yang satu ditabrak gini sampai kambingnya itu entah mati entah gimana nggak tahu di tempat itu. Jadi akhirnya yang 4 itu ikut dia gitu loh. Oh. Yang 4 itu ikut anak itu akhirnya. Jadi dia kayak kesurupan gitu, sampai ngamuk-ngamuk gitu. Berarti goibnya kambing. Kambing itu ya benar kambing itu. Itu aneh sekali, baru kali ini saya menangani orang kesurupan itu kesurupan kok kambing gitu loh. Kok bisa gitu loh. Berarti kan di alam sana kan tidak harus ada kuntilanak, gendruwo. Berarti kan juga ada hewan-hewan seperti itu. Ada hewan-hewan ada sebenarnya iya. Itu bisa nyurupi ke itu bisa. Ke manusia Terus, bisa. Yang seru lagi ada nggak, Pak? Yang paling sangar atau yang paling sadis itu kesurupan apa? Kesurupan itu sebenarnya banyak sih, ada yang ular pernah juga ular itu. Ular pernah, terus apa? Kuda juga pernah kuda. Tadi orangnya itu bangun gini, itu kayak kuda gitu persis. Kayak yang ular tuh gini, berukut gini ular itu pernah ada juga. Ada. Terus ada yang lebih seru itu apa itu? Itu kesurupan apa itu ya, kayak jin itu, tapi saya nggak jelas juga itu, tapi dia dari pedang itu. Dia punya pedang, itu punya power apa? Itu seperti kayak raksasa gitu dia itu. Maksudnya gimana? Maksudnya dia itu kesurupan dari pedangnya, apa dia kesurupan bawa pedang, apa gimana? Enggak, awalnya dia itu ngelamun. Oh gitu. Jadi orangnya itu kan istrinya selingkuh. Maaf ini jadi cerita sedikit. Jadi istrinya itu selingkuh, dia itu nggak kerja itu loh, sampai berapa bulan tuh. Jadi dia kan agak stres, koming itu lah itu. Dia orang tiba-tiba itu ngamuk sendiri. Teriak-teriak sama pedangnya itu diambil. Berarti ya sudah kayak kesurupan itu udah ngamuk sudah, tapi nggak ada yang berani masuk. Keluarga semua keluar semua di rumah itu. Jadi dia nggak berani nggak masuk dia. Oh, dia kesurupannya itu bawa pedang. Bawa pedang waktu itu, bawa pedang ya. Pedang. Jadi saya dipanggil itu di situ sudah banyak orang. Sak kampung itu sudah muteri rumahnya itu semua, satu kampung itu. Terus penanganannya gimana, Mbak? Kalau Jadi situ kebetulan di situ ada ya kayak apa ya, orang baju putih-putih gitu, ada yang udah brewok tua gitu orang tua. ada spiritualnya juga. Spiritual, saya nggak berani masuk, saya dipanggil sama teman saya itu, saya tunggu orang itu. Orangnya nggak berani masuk. Gimana Mbak pedang. Jadi ada 2 orang itu waktu itu, orang tua itu sama orang situ juga pinter, itu orangnya angkatan laut kalau salah itu. Jadi angkatan laut sama orang itu mau masuk ya sudah, ini pedang gini udah lari, orangnya nggak berani. Terus Nggak berani, saya di luar cuma rokokan gini. Terus dibilangnya kalau dukunnya itu saya itu. Tapi waktu itu saya masih muda. Masih kira-kira umur 22, 23 waktu itu. terus penanganannya gimana, Mbak? Ya, itu. Saya Pakai ketawa apa itu? ya. Pakai apa itu sampean? Saya pakai kan dia kan wasiat bawa, itu. Wasiat itu. bawa pedang gitu. Pakai wasiat saya. Jadi Pakai wasiat ya? dalam tubuh manusia kan ada wasiat itu. Heeh. Saya sikat sama sapu jagat dia. Oh gitu ya. Sapu jagat, tapi saya diem aja waktu itu sudah enggak. Kontaknya pakai tenaga dalam apa pakai Enggak, apa? rohani. Tadi Oh, pakai rohani. saya cuma diem aja gini. Ya. Sama rokokan gini, jadi enggak ada ekspresi apa, enggak ada. Berarti kalau katanya orang Jawa itu main jeru berarti. Iya, penjeru. Jeroan itu Pak, jeroan iya. Kan ditertawai sama orang kampung gitu. Walah, dukun enom ini tidak tua kepelayu loh. Ada 3 orang kan, pertama sudah pulang, ada tinggal 2 itu orang pakai jenggot itu yang sama kain putih sama angkatan laut itu yang nggak tahu ngawal temennya entah siapa nggak tahu saya di wajah setelah mereka nyerah saya masuk. Nah, saya masuk saya juga nggak berani nggak pedang ini. Waduh, ini gimana ini saya pakai dalam itu. Saya tembak raksasanya, ada raksasa itu di tubuhnya itu raksasa kayak gitu. Oh gitu ya. Jadi pedangnya itu ada powernya raksasa. Pedangnya itu. Jadi dia ngamuk itu sudah, tapi dia nggak berani keluar halaman. Tadi ada pagar ini. Ya. Dia nggak berani keluar, betul nggak berani keluar. Kalau berani keluar mungkin kesulitan juga mungkin karena bawa pedang yang panjang gini. Ya. Itu tadi setelah saya tembak jarak jauh, langsung dia jatuh. Jatuh itu langsung tidur. Nah, waktu itu langsung diambil Langsung sadar pedangnya. berarti ya. Nggak sadar belum, jadi Belum pedangnya sadar. masih di sini, di tali, ada talinya sini. Oh. Terus diambil gitu. pedangnya, ada talinya. Tadi itu diambil, terus dia sadar gitu sudah nggak anu udah. Itu dia itu raksasa kayaknya raksasa itu yang Oh nyusupi dia. yang nyusupi Iya, raksasa. dia bawa pedang gitu ya semua takut lah. Satu Iya. kampung tuh, waduh dia Nah, ini miris Iya. kalau Iya. apa orang-orang yang kesurupan terus bawa senjata tajam. sangat takut sih. Tapi ya anaknya orang lihat semua satu kampung tuh, tapi dia nggak berani keluar. Jadi di dalam rumah halaman gini, dia cuma di dalam rumah. Kadang ada masuk, kadang keluar gitu. Itu berapa lama, Mbak, proses penyembuhan seperti itu, kesurupan yang langsung ditembak pakai
jeroan tadi itu berapa lama? Tidak lama, mungkin ya sekitar 5 menit sampai 10 menit lah. Gitu ya. Iya, jadi saya lihat kan tahu itu raksasa itu, cuma satu raksasa yang ada. Sudah saya tembak, tek, dia langsung keluar dari tubuhnya, wet gini hilang, sudah wis. Nah, dia langsung ambruk itu, nggak sadar. Nah itu Tapi nggak sampai ada yang terluka ya? nggak ada yang berani, soalnya keluarganya keluar semua, jadi anaknya, istrinya, bapaknya itu semua keluar semua, nggak ada yang berani. Soalnya Pak Wedang itu sama matanya tuh merah waktu itu, mendelik gini semua. Apa orangnya mendelik itu. Jadi setelah itu ya itu baru orang-orang betrek si enom wis sok ngono. Tadinya ditertawain saya. Ya karena masih muda. Masih muda. Saya gayanya cuma pakai rokok, nggak saya apa-apain, cuma rokokan doang itu. Kalau Mbak Mona sendiri itu gimana Mbak? Pernah ada pengalaman tentang kesurupan? Iya pernah. Gimana? Kalau saya itu gini. Agak kenceng Mbak? Saya dengar suara gamelan ya. Nggak tahu kenapa itu saya biasanya itu merinding gitu. Oh gitu. Iya, Awalnya kalau mendengar gamelan itu Iya. langsung merinding ya? Iya, sampai sekarang pun juga gitu. Dan aku juga nggak ngerti kenapa ya. Kok setiap kali aku dengar suara gamelan, kok selalu ada merinding. Dan aku pernah juga nggak sadar juga. Tapi nggak tahu itu kesurupan atau nggak apa, aku nggak ngerti. Tapi aku pernah nggak sadar gitu. Nah, aku kok merinding. Iya beneran. Mungkin banyak tahu apa alasannya. Nah, apa ini gitu. gimana ini Mungkin Mbak? ada apa Nah ini Mbak, tolong Mbak dilihat ini Mbak. di tubuh saya ada apa atau gimana? Gitu. Tapi pernah kesurupan Mbak? Kalau kesurupan sih, aku nggak ngerti ya. Tapi aku nggak sadar. Waktu itu nggak sadar. Oh tahu-tahu sudah nggak Iya, sadar gitu iya, aja. Nggak sadar. Di mana Mbak waktu itu? Waktu itu kalau nggak salah kayak di tempat ya, kayak tempat sakral. Waktu itu di mana, di Mager atau di mana lupa. Mojokerto ya? Lama kok iya. Itu dengar ada suara gamelan. Nonton apa waktu itu Mbak? Atau lagi Enggak, aktivitas apa? dulu kan aku pernah kayak ikut apa sanggar-sanggar kayak apa nyinden-nyinden gitu kan. Oh Mbaknya ini sinden ya. Bukan sinden sih ya, tapi pernah belajar juga gitu. Tapi nggak tahu sampai sekarang pun kalau aku dengar suara itu, terus kalau di tempat sakral-sakral ya merinding gitu loh. Merinding gitu. Gimana ini Mbak? Ini kalau seperti ini kasusnya gimana Mbak? Ya Kalau ini menurut sampean sendiri, kalau menurut mata batin sampean gimana? ya sebenarnya Mbak Mona sebenarnya orangnya itu peka, jadi peka dengan barang-barang halus. Oh gitu ya, ada Dia kepekaan ya? dari kecil, sebenarnya dari kecil sebenarnya dia itu sudah peka gitu loh. Iya. Oh gitu ya. Dia sering Gimana Mbak? kontak, dia cepat kontak gitu dengan Oh barang-barang gitu halus. ya. Jadi kayaknya banyak yang ngikutin gitu kan. Iya, ada beberapa ini sepertinya itu dari leluhur kayaknya itu. Berarti nggak cuma manusia ya. Iya, ada. Kalau lihat saya langsung suka. Ini kalau lihatnya kayak gini, jangankan manusia saudara, tikus tontong garangan juga suka semua pasti. Itu ya Pak. Iya. Terus Mbak gimana Mbak? Ya, itu Kalau jadi- kasusnya seperti ini Mbak? Sebenarnya enggak apa-apa, sebenarnya itu. Nggak apa-apa ya. Ini apa-apa. ini apa bagus, apa perlu dinetralisir, Bilang apa atau gimana? apa gimana? Tapi sebenarnya ini enggak apa-apa itu kan. apa-apa ya. Jadi kalau perlu diruat, jadi diruat itu disempurnakan. Oh gitu. Jadi energinya Asah gitu ya. Enggak, diruat, lain. disempurnakan. Jadi energinya leluhur yang menyatu dengan sampean itu kan peka, jadi cepat peka gitu loh. Oh, Itu dari mbak-mbak atau siapa nggak tahu saya itu ada yang ikut ke mbak. Jadi kadang mbak ada gambar itu kadang nari kadang kadang pinari Iya, kadang pinari sendiri kadang itu. Nah itu dari mbak-mbak itu dulu ada. padahal saya tuh dari kecil nggak pernah saya belajar kayak nyinden itu nggak pernah. Nah. Tapi kenapa kalau saya begitu dengar, terus saya bisa Langsung gitu. bisa ya. Iya. Iya itu Aneh iya. kan? Apalagi Iya. anu Mbak, apa gamelan dangdut koplo ya. Malah goyang gini. Enggak, ini Enggak, ini enggak, intermezzo aja saudara, Iya. biar gak tegang karena Iya. ini kan channelnya channel merinding misteri ya gitu. Iya. Ini beneran, ini real, bukan dibuat-buat. Iya beneran. Sampai sekarang pun kalau dengar apa kayak tempat seperti ini ya, terus ada suara gamelan, ya merinding gitu. Ya beneran. Langsung serius. kontak ya, langsung kontak Iya, ya. serius banget. Langsung kontak pinari gitu biasanya gitu. Banyak Kadang yang iya, gitu. kadang dengar. Kontak ya, kadang pengen ikut apa nembang gitu, ikut ya. Berarti ini apa? Secara nggak langsung tubuh Mbak Mona ini kalau menurut orang-orang zaman apa? Zaman dulu itu ada yang terbuka apa gimana Mbak? Ya sebenarnya sudah dari kecil sudah ada yang ikut gitu loh. Jadi leluhur mbak-mbaknya leluhurnya Iya. dia itu dulunya mungkin sinden mungkin juga mungkin ya suka gitu itulah. Soalnya Mbak Mona ini kan pernah juga curhat sama saya, salah satu leluhurnya ada yang empu ya Mbak ya. Iya.
Ya, dulu bisa jadi ya. ada yang seorang Iya, empu juga gitu ya. Jadi makanya ini saya undang kemari plus dengan Mbak Langgeng sendiri biar apa? Biar dia mau sharing apa gimana nggak tahu saya. Iya. Yang jelas nggak ada masalah ya Mbak ya. Sebenarnya kalau bagus, enggak masalah. gitu ya. Enggak masalah ya. Nggak Tapi ada masalah. anu Mbak pernah lihat semacam makhluk-makhluk gaib? Enggak pernah? nggak pengen. Tapi kalau suara sih pernah. Tapi kalau kayak ada gitu ya, misalkan kayak ada di samping saya gitu, saya kayak ngerasa gitu, ngerasa ada. Oh gitu. Tapi ya jangan sampai saya lihat gitu aja. Oh gitu. Cuma nggak pernah ya? Nggak pernah, cuma bisa merasakan ya? Belum, jangan. Kalau bisa jangan. Barangkali mau dibuka sama Mbak Langgeng di sini. Enggak. Oh enggak ya? Enggak. Enggak, saudara belum Saya udah belum merasa siap apa, mentalnya. kayak merinding gitu, kayak Ini di ada sini yang aja panas. sekarang merinding Mbak ya? Iya. Ya karena di sini banyak sosok Mbak. Nah, makanya Ini ada genderuwo ya di sini. saya tadi masuk sini kan langsung Yang kontak ada ya, Iya. ada sesuatu gitu Ya, ya. karena di sini kan tempatnya tempat sakral. Ini Sakral. petilasannya panglimanya perang Mojopahit. Jadi ya memang tempat-tempat seperti ini kan banyak juga ya Mbak ya, auranya kan Iya, masih ada banyak. masih kental. Mistik. Oke Mbak, nggak ada lagi Mbak yang apa? Yang berbau apa? Kerasukan apa? Iya, Barangkali sementara itu dulu lah. sementara Iya. itu dulu. Iya. Oke. Itu. Ini juga berhubung harinya sudah sore, saudara sudah mendung juga ini. Ini kalau hujan wis bubar ini. Oke. Sampai di sini dulu. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat buat kalian semua, khususnya para merinding channel. Jangan lupa yang baru gabung, monggo like dan subscribe, juga nanti silakan komen-komen, dan juga yang mau konsultasi langsung dengan Mbak Langgeng, monggo nanti saya cantumkan nomor HP beliau. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam merinding.